Halo teman-teman, ini cerita aku waktu mendaki Gunung Slamet lewat jalur via Bambangan. Aku, Rian, Nanda, dan Ari memilih jalur pendakian via Bambangan. Tujuannya sederhana, mengejar sunrise spektakuler di puncak Gunung Slamet, gunung tertinggi di Jawa Tengah. Hari pertama berjalan lancar. Kami mendirikan tenda di pos 3. Masalah dimulai pada malam kedua, setelah kami mencapai pos 4, yang dikenal angker. Kabut tebal turun bersamaan dengan gelap yang pekat. Dinginnya menusuk, seolah udara membawa hawa lain, bukan hanya suhu rendah. Saat sedang menyiapkan makan malam, sebuah suara aneh terdengar. Bukan suara manusia, bukan juga binatang hutan. Itu seperti bunyi rinjing atau lonceng kecil yang bergerak pelan, seolah diikat pada kaki seseorang yang berjalan terseret. "Dengar tidak?" bisik Nanda. Matanya terbelalak. Aku mengangguk kaku. Ari, yang paling berpengalaman, langsung memegang senternya, tetapi tidak mengarahkannya keluar. "Jangan dikeluarkan senternya, Ri," kataku pelan. "Itu bukan orang." Kami semua tahu cerita tentang pasar setan Slamet dan para penghuninya. Kami juga ingat betul pesan dari guide lokal di base camp. Di atas pos 4, jika mendengar suara aneh, jangan pernah mencari tahu, dan jangan pernah balik badan jika merasa ada yang mengikuti dari belakang. Suara rinjing itu berhenti tepat di belakang tenda kami. Jaraknya hanya sejengkal kain nilon. Kami bertiga membeku. Kami bisa merasakan, tidak melihat tetapi merasakan, ada entitas berdiri di sana, mengawasi. Jejak kaki yang bertambah. Kami memutuskan tidur, berharap energi negatif itu akan hilang bersama fajar. Kami tidur berimpitan. Jaket tebal terasa sia-sia menahan rasa dingin yang merayap dari lantai tenda. Sekitar pukul 2 dini hari, aku terbangun karena haus. Aku meraih botol air dan meneguknya. Keheningan malam itu sungguh memekakkan. Lalu, aku melihatnya. Di sudut tenda, dekat kepala Ari, ada lumpur, dan di lumpur itu ada jejak kaki. Bukan jejak sepatu trekking kami. Jejak itu kecil, ramping, seperti jejak kaki anak-anak, tetapi ujungnya panjang dan lancip. Yang membuatku hampir menjerit adalah, itu lumpur yang seolah muncul dari dalam tenda, tepat di bawah lapisan alas kami. Aku menahan nafas, membangunkan Nanda dan Ari. "Lihat," bisikku, menunjuk jejak itu. Ari menelan ludah. "Tadi malam kita tidak keluar tenda sama sekali kan?" Kami menggeleng. Tiba-tiba suara rinjing itu kembali. Kali ini lebih dekat, lebih cepat, dan disertai bunyi seperti kain robek yang diseret-seret. Suara itu datang dari arah jalur pendakian ke pos 5, jalur yang seharusnya kami lalui pagi nanti. Ari berbisik, "Kita tidak akan lewat jalur itu sebelum subuh. Apapun yang ada di sana, biarkan." Kabut dan sosok tanpa wajah. Kami menunggu hingga pukul 05. Azan subuh dari base camp yang samar-samar terdengar di radio saku Ari menjadi penanda keselamatan. Kami bergegas berkemas, meninggalkan pos 4 secepat kilat. Saat menapaki jalur menuju pos 5, kabut tebal menyelimuti kami lagi. Jarak pandang hanya 1 meter. Ari berjalan paling depan, aku di tengah, dan Nanda mengunci barisan. "Ri, jangan terlalu cepat," teriak Nanda. Ari tidak menjawab. Aku memanggilnya. "Ari, jangan jauh-jauh." Tiba-tiba aku melihat sosok di depan Ari. Tinggi, kurus, berdiri diam di tengah jalur, menghadap ke arah kami. Sosok itu mengenakan semacam pakaian putih lusuh dan di tangannya ada sesuatu yang berkilauan kecil seperti yang mengeluarkan bunyi rinjing tadi malam. "Awas Ari!" teriakku. Ari berhenti, menoleh ke belakang dan wajahnya pucat pasi. Dia tidak melihat sosok itu, karena sosok itu berdiri di depannya. Tetapi Ari melihat sesuatu lain. "Dia tidak ada wajahnya, Yan," lirih Ari, suaranya gemetar hebat. Sosok itu bergerak,
Tidak berjalan, tetapi meluncur ke samping, lalu melayang tepat di depan Ari. Dalam kepanikannya, Ari menjatuhkan tasnya dan berbalik. Dia melanggar larangan yang paling penting, balik badan. Tepat saat Ari berbalik, Nanda jemerit. Bukan karena sosok yang dilihat Ari. Nanda jemerit karena tepat di belakang Nanda, di tengah kabut, berdiri sosok yang sama, tetapi lebih besar. Kami terperangkap di antara dua entitas yang sama persis, putih, kurus, dan membawa rinjing kecil. Jalan keluar. Ari yang paling panik, mulai berlari tak tentu arah, meninggalkan jalur utama. "Ari, jangan lari!" teriakku. Tapi terlambat. Sosok di depan Ari kini tertawa dengan suara melengking, seperti suara lonceng yang pecah. Aku meraih tangan Nanda. "Kita jangan lari, kita jalan terus, jangan lihat kiri kanan." Kami berdua berjalan pelan berlawanan arah dengan tempat Ari menghilang, terus maju di jalur setapak, berharap bisa menembus kabut. Mata kami tertuju lurus ke depan. Di samping kami bisa mendengar suara rinjing itu, seolah mereka berjalan mengiringi, sangat dekat. Kami berjalan terus, membaca doa-doa yang kami ingat, hingga akhirnya kabut mulai menipis, dan kami melihat pos 5. Di pos 5, kami menjumpai sekelompok pendaki lain yang sedang sarapan. Kami menceritakan kejadian itu sambil terengah-engah. Mereka hanya menggeleng, memberi kami minum hangat, dan berkata, "Selamat memang begitu, jangan macam-macam dengannya." Ari? Kami tidak pernah menemukannya di sepanjang jalur pendakian. Tim SAR yang mencari hanya menemukan ransel Ari di hutan dekat pos 5, dengan sebuah rinjing kecil tersangkut di resletingnya. Mereka bilang, Ari mungkin tersesat, jatuh ke jurang. Tapi aku dan Nanda tahu, Ari diambil oleh suara rinjing itu, tepat setelah ia melanggar pantangan. Dia balik badan, dan dia tidak pernah kembali. Sejak saat itu, setiap kali aku mendengar suara gemerincing kecil di malam hari, jantungku akan berdetak kencang, takut jika itu adalah sisa-sisa rinjing malam yang masih mencari pendaki lain di kaki Gunung Slamet.